Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Hai, wah apa kabar nih pemirsa Etalase Indonesia? Senang sekali hari ini kami kembali menemani Anda tentunya dalam program Etalase Indonesia. Dan tentunya kali ini tetap ditemani oleh saya Eka Ilham beserta rekan saya Indah Fitri. By the way, kita tidak hanya berdua Betul nih ya Eka. sekali. Di segmen pertama ini kita langsung mau wawancara secara eksklusif. Ngobrol sih ya jatuhnya ya dengan narasumber kita. Ada siapa ini Eka? Ada Dokter Hans nih. Wah. Halo dok. Halo. Wah, apa kabar dokter? Oh baik sekali hari ini. Seperti terlihat ya di layar kaca pemirsa, tentunya dokter terlihat sangat fresh sekali Sangat ya. fresh dan sangat Kali happy ini. ya. Wah, Betul. tapi pas sekali. banget baju kita hari ini senada. Iya, Oh iya, ya, ya. dokter biru, ya biru. Kak. Nuansa-nuansa biru. Betul. Waduh, menambah semangat dan keceriaan kita tentunya untuk memberikan informasi update nih kepada pemirsa. Karena hari ini kita mau bahas penyakit yang lagi happening gitu kali ya dokter dan juga Eka. Ini tuh lagi jadi pembicaraan hangat karena penyakit ini nih termasuk penyakit yang bisa dibilang berbahaya deh kayaknya nih. Betul sekali. Tahu nggak Eka penyakit apa? Yang kemarin sempat viral beberapa minggu yang lalu, ini salah satu penyakit dari luar negeri memang belum masuk di Indonesia, tapi semoga jangan sampai ada yang terkena ya. Amin. Oke, langsung aja. Nama penyakitnya itu apa? Namanya itu cacar monyet pemirsa. Betul, unik sekali ya. Ini juga aku ngedenger nama penyakit ini unik banget, namanya ini cacar monyet gitu. Apakah sama dengan cacar seperti biasanya atau berbeda nih? Kita belum Kayaknya tahu kan. langsung kita kulik aja ke narasumber kita yang terpercaya ini ya. Oke deh, langsung aja nih Dokter Hans. Pertanyaan pertama yang pengen aku tanyain, sebenarnya cacar monyet itu apa sih dokter? Oke. Jadi cacar monyet itu sendiri sebenarnya adalah sebuah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Bisa hewan apa aja, bisa tikus, bisa anjing, bisa kucing. Nah, tapi kenapa bisa disebut cacar monyet? Jadi pada tahun 1958 di Denmark itu ada peneliti yang sedang memelihara kera-kera. Nah, dilihat kok di dalam kumpulan kera yang kupelihara ini kok bisa ada cacar. Nah, itulah baru diketahui bahwa kalau misal cacar itu juga ada di hewan seperti kera. Nah, pada tahun 1960 itu muncul ada orang terkena cacar di Afrika atau negara Kongo. Padahal waktu itu 2 tahun sebelumnya di negara Kongo itu sudah dinyatakan bebas variola atau bebas cacar. Nah, kok bisa tiba-tiba ada? Nah, setelah itu cacarnya mulai mewabah di benua Afrika. Nah, setelah itu nggak lama kemudian tahun 2003 muncullah di luar benua Afrika yaitu di Amerika. Dan yang terbaru ini pada tahun 2019 kita lagi sibuk-sibuk COVID, tiba-tiba di Singapura ada satu. Ya ampun, Berarti ya, maksudnya cacar monyet nih hampir sama kayak COVID yang awalnya juga karena hewan gak sih dok? Betul. Kan waktu awal kan COVID katanya karena hewan-hewan yang dikonsumsi itu kan. Betul. Nah cacar liar monyet juga ya. Iya, cacar monyet juga salah satunya bisa tersebar menyebarnya tuh karena hewan gitu Betul. ya. Wah. Tapi dok, untuk hewan itu sendiri yang lebih berpengaruh atau berpotensi tinggi menyebabkan cacar monyet ini, ada hewan-hewan yang seperti apa dok? Apa memang pada umumnya kebanyakan hewan ini bisa menyebabkan cacar monyet? Pada umumnya yang baru diketahui menjadi host utama atau menjadi yang pembawa utama Iya. itu bisa tikus. Oh ya mungkin Tikus karena ya. kotor ya dok Kotor. ya. Iya, betul. Dan Wah. tikus ini kan kecil ya, dia bisa menyelinap kemana-mana, dia bisa masuk ke dalam pesawat, dia bisa kemana-mana, dia bisa akhirnya pindah tuh dari Afrika ke Amerika, ke Singapura, seperti Jadi itu. kita harus menjaga kebersihan juga nih ya dari hewan-hewan Benar. yang sekiranya sering sukanya dan habitatnya di kehidupan yang kotor gitu ya, di Iya. lingkungan-lingkungan yang kotor, karena tikus ini menjadi host utamanya juga nih. Kita harus jaga kebersihan dan jaga kesehatan banget nih. Tapi dok, apakah berbeda antara cacar monyet dengan cacar pada umumnya sampai-sampai cacar monyet ini tuh benar-benar di warning banget nih di seluruh negara nih dok? Ya, jadi perbedaannya tuh kalau dari gejalanya itu nggak ada bedanya.
Sama-sama punya bintik-bintik merah, sama-sama ada nanahnya juga, sama-sama ada kropeng-kropengnya juga. Cuma yang membedakannya itu ada di pembengkakan kelenjar getah bening atau kelenjar limfe, di mana kelenjar ini tuh ada di leher, di bahu sini, lalu ada di ketiak, lalu ada di selangkangan juga. Nah itu biasanya ada pembengkakan karena di kelenjar limfa ini berfungsi untuk membantu kita membantu membunuh penyakit ataupun infeksi seperti itu. Oh, jadi cara tubuh kita melawan si cacar monyetnya itu dengan adanya pembengkakan di beberapa bagian tubuh tadi. Betul, ya dokter ya. Karena bekerja dengan keras akhirnya terjadi pembengkakan. Oh iya, padahal kalau semisal cacar pada umumnya, contohnya cacar air itu kan paling demam ya dok ya. Apa perlawanan dari si virus-virus atau infeksi dari cacar tersebut. Tapi kalau ini melalui pembengkakan pada kelenjar itu lumayan berbahaya juga ya. Betul, bahkan kalau aku lihat nih di internet ya dok ya, orang-orang yang kena penyakit cacar monyet ini memang terlihat sangat mengerikan ya dok ya. Itu besar-besar ya kan. Semua. Aduh. Benar, makanya mungkin memang terlihat bentuk cacarnya juga nggak sama gitu seperti cacar air. Kalau cacar air kan kecil-kecil gitu ya dok ya. Betul. Memang tubuh terasa panas gitu kan. Tapi kalau cacar monyet ini sendiri dok, kan di Indonesia nih kita belum tahu ya, ternyata belum ada kasusnya gitu. Tapi penyakit ini nih termasuk penyakit umum atau penyakit yang langka sih dok? Ya, jadi menurut sejarah yang tadi kita sudah dengarkan, bahwa ketika memang sudah ada kasus pertama di negara itu, maka akan meluas dan bahkan untuk saat ini WHO menyebutkan bahwa di cacar monyet ini merupakan endemi dari si Afrika. Jadi emang musiman gitu. Jadi kan kalau pandemi kan seluruh global, seluruh dunia. Nah, ini endemi di benua itu. Dan baru kali ini mulai muncul ke benua-benua lain, Amerika, Singapura juga sudah mulai masuk. Jadi ketika belum ada ya aman-aman saja. Tapi ketika sudah ada yang muncul dan tidak diketahui masyarakat tidak mengetahui pencegahannya, maka akan cepat menyebar. Wah, gitu ya. Ternyata seperti itu ya. Aduh, lumayan hati-hati gitu. Hati-hati juga. Apalagi kalau misalnya penyakit ini dibawa oleh turis misalnya ya dari benua Afrika misalnya. Karena kan tadi dokter bilang kalau di Afrika ini termasuk penyakit endemi. Jadi mungkin orang Afrika mendengar cacar monyet sudah nggak biasa gitu, maksudnya udah nggak asing gitu. Tapi kalau misalnya mereka masuk ke negara kita, ternyata mereka lagi kena penyakit itu, terus kena di Indonesia kan kita yang belum tahu sama sekali. Bisa panik banget, bisa mungkin nanti kayak kita sepanik waktu ada COVID datang ke negara kita ya dok ya. Sekali. Tapi dok, efek dari cacar monyet ini sendiri kan kalau semisal COVID kita harus isolasi. Tapi kalau Eka lihat di berita, di kabar itu katanya memang kalau kita terpapar oleh cacar monyet ini kita harus isolasi, itu benar atau tidak dok? Oh iya benar, karena ketika kita terkena penyakit cacar monyet itu, ada masa di mana itu tuh sangat infeksius, sehingga ketika kita pegangan tangan aja atau bahkan misalnya teman ada yang kena nih, terus kita minjem handuknya atau kita megang-megang barang-barang di rumahnya, itu kan mungkin sudah pernah terkena pegangan atau sentuhan kontak dari si penderita. Nah, itu bisa meningkatkan kita risiko terkena. Tapi kira-kira untuk isolasinya itu berapa lama dok? Isolasinya sekitar 3 minggu. Waduh, lebih lama ya. Betul. Daripada kita isolasi mandiri gitu. Jadi untuk kita agar was-was nih dok, untuk menghindari terjadinya terkena cacar monyet, kira-kira ada ciri-ciri khusus tersendiri nggak sih dok dari cacar monyet itu? Ya, jadi untuk gejala cacar monyet itu sendiri sebenarnya dari awal kita terkena paparan penyakit, lalu sampai ke kita terkena gejala itu sebenarnya agak lama, sekitar 6 sampai 16 hari, bahkan bisa 5 sampai 21 hari, hampir sebulan tuh ya. Nah, setelah itu mulai terasa demam, sakit kepala, kita sakit badan, terus kita mulai agak lemas, tapi itu belum muncul ruam-ruam, jadi hanya demam-demam saja. Nyeri-nyeri badan. Nah, setelah itu selama kurang lebih itu 1 sampai 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu mulailah muncul bintik-bintik merah. Lalu lama-lama bintik-bintik merahnya itu mulai ada kuning-kuning. Lalu kuning-kuningnya kadang udah gede-gede terus mengering, jadilah kropeng-kropeng gitu. Terus akhirnya setelah
3 minggu itu barulah tuh bintik-bintiknya tuh hilang semua gitu. Iya, Dan pas lagi fase bintik-bintik itu adalah fase yang paling infeksius gitu. Oke, itu yang bisa mungkin yang paling rawan bisa menularkan ke orang lain gitu Betul. kali ya dok ya. Kan kalau cacar juga ada kan masa-masa yang bisa menular gitu ya. Betul sekali. Iya, berarti cacar monyet juga gitu. Kan karena ini dari virus ya dok ya, selain penularannya melalui kontak fisik, karena kan yang kita ketahui memang cacar kan kebanyakan penularannya kontak fisik. Apakah ada penularan tersendiri dari cacar monyet ini dok selain kontak fisik? Ya, jadi perlu kita ingat kembali bahwa penyakit ini berasal dari hewan yang ke manusia, sama kayak demam berdarah. Demam berdarah dari nyamuk ke manusia. Oh iya betul. Nah, ini bisa dari kita terkena gigitan atau terkena cakaran mungkin kena kucing, atau misalnya kita makan sesuatu yang hewannya sudah terinfeksi sama si virus ini, terus kita makan, biasanya kalau misalnya di Indonesia kan suka makan rare gitu, atau yang setengah matang. Oh iya, betul. Jadi mungkin virusnya belum hilang semua, tapi kita udah makan, itu membuat kita bisa terkena campak monyet. Wah, itu ternyata makan makanan mentah juga sedikit berbahaya ya, dok. Memang tidak mematikan virus ya. Betul. Ada hikmahnya juga ya, kita makan tuh harus yang mateng gitu. Bener. Tapi tetap ya, kalau misalnya tetap pengen makan makanan yang rare, mungkin tadi ya dok, kita harus perhatiin lah cara pengolahannya kayak gimana gitu ya dok. Nah, kalau misalnya ada orang nih yang terkena cacar monyet misalnya di sekitar kita dok, cara antisipasi kitanya gitu ya untuk bisa mencegah hal tersebut biar nggak menular kemana-mana, selain orang itu diisolasi, ada cara lain nggak dok? Iya, jadi pertama-tama kita harus tetap menjaga diri dengan cara apa? Pola hidup bersih dan sehat. Betul. Jadi kalau kita sudah mungkin berpegangan tangan atau kita bersentuhan, ya kita cuci tangan dulu sebelum kita makan. Terus kalau misalnya itu tinggal serumah, mungkin adik kita atau kakak kita, ya kita jangan pinjam-pinjaman handuk, jangan tidur bareng sama mereka dulu, karena kalau misalnya itu pecah terus kita terkena, itu bisa kita kena juga ya. Seperti itu. Jadi kalau cara mencegahnya gimana tuh dok dari cacar monyet itu? Ya, jadi pertama makan makanan yang matang aja. Oh ya tadi ya, Ya. makan makanan yang matang. Makan makanan yang matang, karena kalau makan makanan yang setengah matang tuh emang enak kadang. Cuma betul. itu gambling aja, kita kayak meningkatkan kita resiko terkena. Karena kita nggak tahu, kan kita asal terima aja kan, kita nggak tahu dagingnya itu hewannya apakah matang atau apakah sehat ataukah mati atau pernah kena cacar sebelumnya gitu kan. Nah, selain itu juga kita harus cuci tangan sebelum makan, kita jangan kontak pada orang-orang yang kena. Kan biasanya kita, wah ada yang kena nih, kita jenguk gitu kan. Apalagi tradisi Indonesia ya dok, itu jenguk itu udah jadi hal yang wajar gitu ya. Iya, kan kita ramah banget orangnya gitu kan. Oke. Jadi menjenguk pun juga itu harus kita perhatikan juga ya dok ya, kalau dia kena cacar monyet. Dan yang paling penting kayak tadi sih, makan makanan yang matang ya dok ya. Apalagi walaupun sudah melewati quality control, tapi kan kita tidak tahu ya bagaimana ketika peternakannya ini seperti apa, cara menjaga kesehatan dari hewan tersebut sebenarnya seperti apa, kan kita tidak tahu ya. Jadi untuk lebih aware lagi kayaknya harus sementara makan makanan yang matang sampai kabar-kabar dari cacar monyet ini udah nggak ada ya. Karena lagi booming banget, apalagi itu kalau nggak salah berita ini viral tuh di bulan-bulan Mei, tahu dok? Mei tahun ini ya, 2022. Apalagi bahkan kabarnya itu juga belum ada obatnya ya dok ya? Iya, jadi untuk saat ini pengobatan masih pengobatan gejala saja. Namun sudah ada vaksinnya sebenarnya. Cuma untuk saat ini lebih difokuskan kepada orang-orang yang sudah terkena beserta keluarganya. Oh iya, ternyata seperti itu ya dok ya. Tapi dok, apakah penyakit cacar monyet ini termasuk penyakit yang mematikan dok? Ya, jadi dulu kita punya penyakit yang namanya variola. Yang waktu itu dibilang di Afrika udah nggak ada itu. Oh iya ya. Jadi dulu emang sempat gencar-gencar vaksin mengenai variola itu. Nah, setelah program vaksin itu sukses, WHO menyatakan bahwa variola itu sudah tidak ada. Nah, variola itu dia mempunyai persenan angka kematiannya itu cukup tinggi, 30%.
Jadi misalnya kalau ada 10 orang yang kena ya 3 orang yang meninggal gitu lah. Betul. Kalau simpelnya. Iya. Nah, terus kita juga punya cacar air, cacar ayam, cacar ya pokoknya yang itulah. Ya, Macam-macamnya. biasanya itu gejala lebih gitu ringan ya. dan jarang menyebabkan kematian. Nah, tapi kalau untuk cacar monyet itu sendiri nggak separah variola, cuma mempunyai angka kematian sekitar 10%. Tapi itu bisa menyebabkan kematian mungkin karena komplikasi juga ya dok ya? Atau kalau memang cacar monyet saja angka kematiannya jadi berkurang gitu? Sebenarnya kalau kita sehat ya sama kayak COVID lah, misalnya Oh kita iya, sehat, betul. angka kematiannya cenderung Berkurang. rendah. Tapi kalau misalnya kita punya penyakit autoimun atau misalnya kita punya penyakit yang mengharuskan kita minum obat-obatan yang menurunkan imun seperti lupus atau apa lagi, yang pokoknya minum obat-obatan yang menurunkan imun, itu kita bisa meningkatkan risiko kita yang fatal. Iya, benar. Wah, ngeri juga ya. Tapi tadi kalau kita dengar dari gejala-gejalanya juga agak berbahaya kan. berbahaya. Eka? Mulai pembengkakan dan lain-lain sebagainya. Makanya wajar sih kalau bisa disebutkan cacar monyet ini termasuk penyakit yang mematikan ya dok ya. Meskipun mungkin tadi kata dokter tidak separah penyakit sebelumnya tuh ya. Variola. Seperti itu. Oke deh dokter, untuk menutup perbincangan kita nih tentang cacar monyet edisi kali ini dok, bolehlah dokter memberikan advice gitu ya kepada pemirsa untuk senantiasa menjaga kesehatannya nih, karena kan penyakit ini kita nggak tahu nih ya di Indonesia apakah menyebar atau tidak gitu. Boleh dokter? Baik, jadi penyakit cacar monyet ini sendiri merupakan penyakit yang kalau misalnya kita lihat, wah cuma 10% nih angka kematiannya, mungkin nggak seberapa. Tapi kalau kita bayangin antara 1000 dengan 100, 1000 10% itu 100 dan 10.000 itu 1000, itu merupakan 10% itu merupakan angka yang cukup tinggi jika di Indonesia. Karena jika dibandingkan antara Indonesia dengan Singapura, kan populasinya sangat berbeda ya. Di Indonesia lebih banyak dan pasti angka kematiannya cukup tinggi. Dan lagi, kenapa ini bisa disebut sebagai kegawat daruratan global? Karena kita harus ingat dulu bahwa penyakit ini perlu isolasi. Dan penyakit ini hanya sembuh sekitar 3 minggu. 3 minggu itu bukan waktu yang singkat untuk kita bisa isolasi. Dan itu akan mempengaruhi kita dalam menjalani hidup. Bayangkan saja jika kita gatal-gatal dan ada luka-luka, ruam-ruam di kulit selama 21 hari. Tentu sangat membosankan. Jadi tetap jaga kesehatan dan kita sudah tahu bagaimana cara mencegahnya. Jadi kita bisa diharapkan jangan sampai ini menjadi pandemi lagi. Amin ya, jangan sampai deh, udah cukup pandeminya COVID aja ya dok Betul. ya. Bahkan COVID juga ini kabarnya naik lagi, aduh ya ampun. Semoga cepat Apakah mereda. sekolah bakal online lagi nih? Kita tidak tahu ya. Kita tidak Kalau tahu. misalnya cacar monyet menjadi pandemi, kayaknya sekolah semuanya online terus sekali Betul. ya. Iya Aduh. betul. Tapi semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, Amin. pemirsa, terhindar deh dari penyakit cacar monyet itu. Betul, bahkan jangan sampai Indonesia, negara kita ini terkena penyakit ini ya. Jangan sampai, semoga negara Indonesia selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu diberikan Apa nih? Aduh. Kelancaran dan lain-lain sebagainya gitu. Aduh, tapi intinya ya udah semoga kita semua terhindar deh dari penyakit cacar monyet ini. Betul sekali, amin amin amin. Oke, kayaknya sesi tanya dokter kita sudah habis nih. Terima kasih banyak dokter Han sudah memberikan informasi, bahkan sudah memberikan ilmu kepada kita nih. Karena penyakit cacar monyet ini lumayan berbahaya sekali ya setelah kita kulik tadi. Betul, jadi kalau pemirsa mungkin mendapatkan ciri-ciri tersebut nih kepada orang terdekat, wah itu langsung deh konsultasi ya dokter ya. Jangan didiemin atau mungkin dianggap remeh kayak cacar biasa gitu. Siapa tahu kan kita tidak tahu gitu ya. Betul sekali. Oke. Indah, Dan, kita bakal jeda dulu nih karena setelah ini kita akan memberikan tips and trick yang menarik nih untuk para ciwi-ciwi terutamanya. So pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Etalase Indonesia. Ya, terima kasih.